Ada manusia yang kayaknya beruntung terus hidupnya. Kalau pakai bahasa kita, ada kelompok-kelompok orang kok yang kayaknya rezekinya bagus. Gitu loh. Urusannya tuh kayak dimudahin terus. Mau apa-apa tuh dapet. Disebut dengan orang-orang yang beruntung. Sejak pertama kali saya tahu doa ini, sampai sekarang, insya Allah ya, itu gak pernah lupa saya baca setiap kali habis sholat. Kesedihannya akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan buka rezeki dari arah yang tidak kita duga. Allah buka jalan keluar. Allah lapangkan yang sempit. Allah mudahkan yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini penting. Ini ilmu mahal. Dari sini kita bisa ngetes bagaimana kita punya kebiasaan berpikir, habit of mind, ketika memandang sesuatu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak botol saya pegang? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, tolong jawab. Tolong jawab. Ini botol yang saya pegang, setengah isi atau setengah kosong? Ayo jawab. Mantep. Jawab mana? Setengah isi apa setengah kosong? Yang mana yang benar? Sebentar, kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Emang setengah isinya? Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya benar nggak? Loh kok benar dua-duanya sih? Di mana bedanya kira-kira? Di mana bedanya? Bedanya nanti bisa kelihatan pada nasib kita yang menilai. Teman-teman, ini penting. Ini saya mau ngajak, mari kita latih pikiran, prasangka. Ya. Ada sebuah penelitian yang cukup panjang, nanti boleh cari aja di internet. Seorang doktor psikologi namanya Richard Wiseman. Dia itu penasaran, kenapa ya dalam hidup ini dia melihat ada dua kelompok manusia. Ada manusia yang kayaknya beruntung terus hidupnya. Kalau pakai bahasa kita, ada kelompok-kelompok orang kok yang kayaknya rezekinya bagus. Gitu loh. Urusannya tuh kayak dimudahin terus. Mau apa-apa tuh dapet. Disebut dengan orang-orang yang beruntung. Lucky person. Tapi di sisi lain ada kelompok orang-orang yang sial terus. Ada nggak? Padahal kalau dilihat kayaknya ikhtiarnya sama aja. Amalannya sama aja. Dia penasaran. Ya. Di satu sisi ada orang kok kayaknya beruntung terus ya. Dia kuliah mudah. Lulus kuliah, dapat kerjaan mudah. Bahkan nggak pakai ngelamar, tiba-tiba ada yang nawarin, gaji enak, bosnya enak. Mau nikah, jodohnya ketemu. Mau beli rumah, dapat lokasi strategis, harganya lagi miring. Ya, kayaknya beruntung terus. Sampai hal-hal yang kecil. Dia bawa mobil, mau parkir di sebuah mall, padahal terkenal mall itu kalau parkir susah, karena penuh. Tapi entah gimana caranya, begitu dia masuk, tiba-tiba ada yang keluar. Dia bisa parkir. Ini orang kok beruntung terus ya? Di sisi yang lain ada orang yang sial terus, apes terus hidupnya. Ya. Kuliah beres, cari kerja susah. Begitu dapat kerjaan, bosnya nggak enak, kerjaan nggak enak. Mau menikah batal. Begitu sekalinya nikah, keliru jodohnya. Bangun rumah, miring rumahnya. Keluar rumah, kecopetan. Antri tiket depan loket panjang-panjang, begitu sampai depan loket, tiketnya habis. Dan orang terakhir yang dapat tiket yang di depan dia, kan nyesek banget ya itu ya. Kenapa ada orang kok kayaknya apes terus gitu. Nah ini diteliti oleh seorang peneliti ini, kawan-kawan sekalian, ini menarik sekali. Dia nulis dalam sebuah buku, judulnya itu The Luck Factor. Ya. Faktor keberuntungan. Ini bukunya silakan bisa dibaca sendiri, tapi ada satu yang ingin saya ambil, intisari yang paling menonjol. Tahu nggak apa yang membedakan orang-orang beruntung dan orang-orang sial dalam hidupnya? Cara mereka melihat sesuatu. Cara mereka melihat sesuatu. Orang-orang beruntung itu, ini terbukti secara ilmiah ini. Mereka itu, polanya sama. Mereka punya kebiasaan. Apapun yang mereka lihat, bagaimanapun keadaan yang mereka alami,
Siapapun orang yang mereka temui, mereka punya habit of mind yang mereka lihat setengah isinya. Anda lihat. Tapi orang-orang sial, orang-orang yang apes terus, apapun yang mereka lihat, bagaimanapun keadaan yang mereka alami, siapapun orang yang mereka temui, yang mereka lihat apa? Setengah kosongnya. Nah pertanyaannya, kita yang mana? Teman-teman. Ya. Ada orang-orang tuh kalau habis datang dari sebuah acara, dari undangan gitu ya, dari hajatan, resepsi pernikahan, yang dikomentari setengah kosongnya. Ada nggak yang begitu? Ya. Begitu pulang dari undangan, gimana? Kerupuknya alot gitu katanya. Padahal sambalnya enak, tapi itu nggak dia lihat. Ya, datang ke pengajian yang dikomentari yang kosongnya, padahal ada setengah isinya. Nah ini penting teman-teman, makanya saya itu ya, insya Allah, saya tuh dari dulu diajarin sama guru-guru saya, memang saya melatih betul kebiasaan mental ini. Saya tuh merasa, insya Allah, nggak pernah nggak cocok sama orang. Insya Allah. Saya tuh ngerasa kawan-kawan ketemu dengan siapapun, ada di circle manapun, saya selalu merasa cocok. Kenapa? Karena saya melatih diri saya untuk punya kebiasaan mental. Setiap orang yang saya temui, saya fokus dengan setengah isinya. Setengah kosongnya pasti ada. Tapi tergantung yang mana yang kita lihat. Dan masalahnya, dua-duanya sama-sama benar. Betul nggak? Ini kalau ada yang bilang setengah kosong, benar nggak? Benar nggak? Masalahnya dia benar. Makanya kita nggak bisa berdebat. Kenapa? Ya benar. Kenapa orang negatif, orang sinis, orang skeptis itu sulit disembuhkan? Kenapa coba? Karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, faktual, objektif, akurat, dan terpercaya. Oh ini memang setengah kosong. Ustadz, coach, lihat, ini setengah kosong. Lihat. Masalahnya dia benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? It's your choice. Kadang-kadang tuh teman-teman kita tuh kalau lagi susah, lagi ada masalah, fokus kita itu hanya lihat yang kurang-kurangnya saja. Dan itu kecenderungan manusia, ditambah lagi bisikan syaitan. Sampai Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal dalam setiap kekurangan itu Allah iringi dengan kemudahan yang lebih banyak. Tapi kita kadang-kadang nggak mau ngelihat itu. Jadi hati-hati dengan bisikan atau suara-suara batin yang mendorong kita untuk fokus sama yang kurang-kurang aja. Ya, terutama ketika melihat orang lain, ketika melihat sebuah keadaan. Kalau dalam rangka bercermin, evaluasi, kita perlu melihat kurang, perlu. Supaya kita tahu, oke, ini yang perlu saya perbaiki. Tapi tidak terus-terusan begitu. Ya, ada hal-hal baik yang perlu kita apresiasi supaya energi itu tumbuh dan akhirnya menggerakkan kita pada hal-hal yang semakin baik, kawan-kawan sekalian. Ya, itu bisikan kedua yang perlu kita waspadai. Yang pertama tadi apa? Bisikan, inner voice yang mendorong kita untuk apa? Yang pertama, tergesa-gesa, terburu-buru, apa-apa pengen cepat-cepat. Yang kedua, suara-suara lintasan pikiran kita yang selalu mendorong kita untuk ngelihat sesuatu yang cuma jelek-jeleknya aja. Ya. Yang kurang-kurangnya aja. Padahal bersamaan dengan itu ada banyak sekali kebaikan yang beriringan dengannya. Nah yang ketiga, ini juga bahaya nih. Apa? Suara di dalam diri yang cenderung mendorong kita untuk mudah berputus asa. Ya. Makanya kawan-kawan sekalian, sampai kalimat dari Nabi Yakub yang sering saya kutip itu, dalam kesedihan yang berkepanjangan, tapi beliau tetap bisa mengatakan wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kita tuh teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian, nggak boleh dalam keadaan segelap apapun, dalam keadaan seterpuruk apapun, dalam keadaan sehancur apapun, nggak boleh kita putus asa. Sampai Allah katakan dalam Quran surat Az-Zumar yang terkenal itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu
min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini yang dipanggil sama Allah, ini hamba-hamba yang sudah offside. Yang mungkin sudah bergelimang dosa. Bahkan dalam keadaan seperti itu pun kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa? Karena putus asa itu dosa besar, teman-teman. Salah satu dosa besar itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kok dosa besar? Karena orang tuh kalau sudah putus asa dia nggak mau balik. Percumalah saya tobat. Allah nggak akan mengampuni. Itu dosa besar tuh. Ya. Buat apa saya tobat? Ya. Dosa saya udah terlalu banyak. Nah itu dosa yang lebih besar. Jadi makanya termasuk ya, kita nggak boleh kawan-kawan sekalian bersandar pada amal. Yang seringkali bikin kita tuh mudah putus asa karena sandaran kita pada amal soleh. Orang yang bersandar pada amal itu efeknya dua. Ketika amalnya lagi sedikit atau ketika mungkin 1-2 momen dia berbuat salah, itu langsung gampang putus asa. Tapi ketika amalnya lagi banyak, itu ada kecenderungan ujub dan bangga diri. Nah itu dua-duanya penyakit. Dua-duanya penyakit. Makanya kita itu beramal dengan sebuah kesadaran bahwa semua ini atas taufik dari Allah. Makanya ada sebuah kalimat dari seorang ulama, kalimatnya begini. Qalilul amal ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'aruyati taksir. Apa artinya? Amal yang sedikit tapi betul-betul disadari bahwa amal itu adalah taufik dari Allah. Itu lebih baik dibandingkan amal banyak tapi bikin kita sombong, ujub, bangga diri. Jadi supaya nggak bangga diri itu gini kawan-kawan. Setiap kali kita beramal, kita sadar bahwa ini tuh taufik dari Allah. Ya Rob, makasih ya Rob. Engkau masih berikan hamba petunjuk untuk mau iktikaf. Ya, qiyamul lail. Untuk masih mau ngaji. Untuk masih digerakkan untuk terus berinteraksi dengan Quran. Jadi kita nggak memandang itu sebagai kehebatan diri kita. Tapi kita memandang itu sebagai taufik dari Allah. Sebagaimana kalimat yang diucapkan oleh para penghuni surga, kata Allah dalam Quran, para penghuni surga itu ketika sudah berhasil sampai ke surga, kalimat syukurnya begini, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa artinya? Ya Allah, segala puji bagimu karena dengan petunjukmu kami bisa sampai ke sini. Jadi karena petunjuk Allah, bukan karena kehebatan amal-amal kita, bukan kawan-kawan sekalian. Jadi ini penting. Agar kita dalam keadaan seperti apapun itu semangat terus. Kalau kita ngukur amal kita, ya Allah banyak recehnya. Kalau kita ngelihat dosa kita, ya Allah banyak banget gitu ya. Makanya ini kaidah yang perlu kita pahami. Sementok-mentoknya kita di bulan Ramadan, pastilah kita terus selalu merasa kurang. Iya nggak sih, kawan-kawan? Pasti ada aja perasaan kurang. Yang mudah-mudahan yang kurang-kurang itu tetap Allah terima. Dan kita beramal itu kan supaya Allah mencurah-curahkan rahmat. Ya, makanya ada sebuah doa kawan-kawan. Ini penting banget. Ini kalau bisa dihafalin. Doanya agak panjang, tapi doa ini indah banget. Terus terang ini salah satu doa favorit saya. Terutama kalau lagi ngerasa lemes, lagi ngerasa dada sempit, lagi mulai keingetan, ya Allah dosaku kok banyak, amalku masih receh. Ini doa itu kayak bikin semangat lagi. Saya insya Allah, sejak pertama kali saya tahu doa ini, sampai sekarang, insya Allah ya, itu nggak pernah lupa saya baca setiap kali habis sholat. Minimal, kalaupun saya lagi buru-buru gitu ya, walaupun saya nggak sempat zikir-zikir yang lain, minimal saya baca doa ini. Ini doa indah banget. Dan apalagi kalau kita panjatkan doa ini di 10 malam terakhir. Selain kita minta maaf sama Allah ya, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang kedua, doa ini. Ini doa minta disayang sama Allah. Minta dikasih curahan rahmatnya.
Doanya gimana? Doanya begini. Agak panjang, tapi nanti saya potong-potong ya. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak. Fa inna rahmatuka ahlun an tablughani. Li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Masya Allah. Kalau menurut saya ini doa keindahannya dalam banget maknanya. Artinya begini kawan-kawan. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku andalkan dibandingkan amal-amalku. Dan sungguh ya Allah, rahmatmu jauh lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Itu bait pertamanya tuh. Kadang-kadang kita ngerasa kotor diri ini. Banyak sekali kehinaan. Tapi kita jangan juga melupakan rahmatnya Allah itu melangit luas. Dosa kita mungkin menggunung tinggi, kawan-kawan. Tapi rahmatnya Allah itu melangit luas. Ya. Makanya ada sebuah nasyid tuh yang saya suka banget tuh. Tahu ya? Ya. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Jadi kita nggak pernah putus asa. Kita terus berupaya bergerak dalam kebaikan. Kita mungkin pernah jatuh, kita mungkin pernah patah, kita mungkin pernah lupa, kita mungkin pernah hancur. Tapi kita bisa bangkit setiap kali jatuh. Kita bertumbuh setelah patah. Kita bisa pulih dari luka. Ya. Terus. Dan kalimat selanjutnya, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak. Fa inna rahmatuka ahlun an tablughani. Li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Apa artinya? Ya Allah, mungkin kalau aku melihat diriku, aku bercermin, amal-amalku, ngelihat dosa-dosaku, kok rasanya hamba ini gak layak untuk mendapatkan rahmat-Mu. Tapi hamba yakin ya Rabb, rahmat-Mu akan selalu bisa menggapaiku. Kawan-kawan sekalian, ini doa mengemis kasih ya. Apalagi di penghujung, malam-malam penghujung Ramadan ini. Salah satu yang perlu kita minta itu, minta disayang sama Allah. Minta dimaafin dan disayang sama Allah. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ya. Karena kalau Allah sudah maafin kita, Allah udah sayang sama kita, sudah. Yang lain beres. Masih ingat? Ini juga sering saya ulang-ulang. Coba sekarang jawab. Pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab, pilih mana? Jawab yang tegas. Dikasih apa disayang? Yang benar nih. Nggak berubah pikiran. Hah? Sekali lagi saya tanya, dikasih apa disayang? Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Makanya sifat Allah Ar-Rahman yang maha pengasih itu berlaku buat semua kan? Berlaku buat semua. Allah itu maha pengasih yang ngasihnya nggak pilih-pilih. Mohon maaf ya teman-teman, mau sholat apa nggak sholat, mau puasa nggak puasa, mau taat atau bejat, mau beriman atau kafir, mau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Tapi yang dikasih itu belum tentu disayang. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Itu maksa namanya ya. Bukan. Gini, kalimatnya saya sempurnakan. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya.
Ini indah banget. Saya dengar dari seorang ulama ketika menjelaskan tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Jadi udah teman-teman. Makanya kata para ulama, mungkin Allah tahu di dalam dada kita nih ada begitu banyak keinginan. Kita punya hajat, kita punya masalah, yang mungkin kita merasa butuh ditolong sama Allah. Sudah, mungkin saking banyaknya itu sampai-sampai kita bingung mau minta apa ya. Kata seorang ulama, jadikan seluruh doamu istighfar. Hujan ya? Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Merinding saya. Ini berarti kita sedang betul-betul berada dalam lapis-lapis keberkahan. Karena ketika hujan turun, rahmat Allah sedang turun dan doa kita mustajab. Ya, dah teman-teman. Fokus. Yang pertama, minta diampuni, minta dimaafin. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah. Duhai engkau zat yang maha pemaaf dan mencintai kemaafan. Maka maafkan aku ya Rabb. Dan yang kedua minta disayang sama Allah. Ada sih doa yang pendek. Yang mana doa yang pendek? Ya arhamar rahimin irhamna. Coba diulang sama-sama. Gimana? Sekali lagi. Jadi segala amal soleh yang kita lakukan, mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu motifnya satu. Apa? Karena kepengen disayang sama Allah. Dalam keadaan apapun, rahmatnya Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Jadi nggak ada pesimism dalam kamus orang-orang yang beriman, kecuali optimis itu selalu hadir di relung jiwanya. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan berat, dalam keadaan gelap, nggak pernah hilang harapan itu di hatinya. Makanya kan tadi, Allahumma inna magfirataka arja min amali. Dari kata roja. Ya. Bukan berarti kita meremehkan dosa ya kawan-kawan. Bukan begitu. Ya. Kalau kalimat, memang titik tengahnya itu dari kalimatnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau bilang begini, innallaha yaghfirul kabair fala tai'asu wa yu'adzibu ala saghair fala taghtarru. Apa artinya? Allah itu bisa mengampuni dosa sebesar apapun. Jadi jangan engkau putus asa. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa sekecil apapun. Jadi jangan tertipu. Gitu ya. Jadi ketika saya bilang jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Bukan berarti kita meremehkan dosa, tidak. Tapi saya mau bilang pintu Allah itu selalu kebuka kawan-kawan. Seberapa kali pun kita terjatuh. Ada sebuah analogi begini. Ada seorang anak yang berbuat salah, terus dimarahi sama ibunya. Agak keras. Ketika dimarahi sama ibunya, anak itu pergi dari rumah, ngambek, minggat dari rumah. Sekian waktu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba anak itu sadar. Kenapa saya pergi ya dari rumah? Kan saya yang salah. Wajarlah kalau ibu juga marah. Tiba-tiba sadar, insyaf. Akhirnya dia putuskan, saya mau pulang aja deh, saya mau balik. Saya mau kembali. Setelah sekian lama pergi dari rumah itu. Dia berjalan, begitu sampai rumah itu agak tengah malam bahkan dini hari. Mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi gitu ya. Dia mau ketok pintu, tapi coba deh dia buka dulu pintunya. Ternyata pintunya nggak dikunci. Jam 2 pagi nih.
Pintunya nggak dikunci. Heran dia. Dah dia masuk aja. Tiba-tiba dia ngelihat ibunya lagi sholat di sebuah sudut di rumah itu. Dia tungguin sampai ibunya itu selesai salam, terus dia peluk dari belakang. Ibu, Umi, Mama, aku pulang. Aku minta maaf. Apa kata ibunya? Iya nak, ibu sudah maafin kamu. Dipeluk balik sama ibunya. Tapi si anak ini masih penasaran, terus dia nanya sama ibunya, Ibu, aku penasaran, kenapa kok pintunya nggak dikunci? Apa jawab si ibu? Nak, sejak kamu pergi, pintu itu nggak pernah ibu kunci. Kenapa? Karena ibu yakin kamu pasti kembali. Jadi kawan-kawan, jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Dan Allah itu nggak akan pernah bosan mengampuni kita sampai kita sendiri yang bosan minta ampun. Sudah di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini, banyak-banyak minta maaf, minta ampun sama Allah, minta disayang sama Allah. Kalau kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farahan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka kesedihannya akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan buka rezeki dari arah yang tidak kita duga. Allah buka jalan keluar. Allah lapangkan yang sempit. Allah mudahkan yang sulit. Jadi jangan sekali-kali putus asa itu terbersit dalam jiwa kita. Dan itu juga was-was, bisikan dari syaitan yang perlu kita sadari, perlu kita waspadai, dan perlu kita kendalikan. Itu ya, dalam keadaan apapun, terjatuh, patah, bangkit lagi, bangun lagi, dan lakukan semuanya dengan berharap Allah curah-curahkan rahmat. Makanya kan salah satu yang membuat orang itu akan tangguh dalam keadaan apapun, tergantung tujuannya apa. Jadi teman-teman, seberapa besar tujuan kita, itu akan membuat kita bisa berdamai dalam proses perjalanannya, nggak peduli seberat apapun. Ya. Kalau di sini mungkin ada yang hobi naik gunung itu kan nggak mudah, berat. Bawa tas, ya, nanjak. Tapi ada orang yang menikmati proses yang berat itu. Lantaran apa? Dia punya tujuan. Puncak itu ada terus dalam bayangannya. Dan itu yang membuat dia bisa menikmati prosesnya. Ada orang-orang yang diet gitu ya. Diet itu nggak enak sebetulnya. Tapi ada orang yang menikmati proses itu. Kenapa? Dia punya tujuan, pengen sehat, pengen langsing, pengen tampil menarik mungkin. Jadi kesimpulan saya begini, orang itu kalau punya clarity of purpose, tujuannya clear, jernih, dia akan punya ketangguhan, dia akan punya resiliensi dalam menjalani seberat apapun proses kehidupan. Bayangkan bagaimana kalau orang-orang yang memang tujuannya itu kepengen disayang sama Allah. Nggak ada lagi yang bisa menggoyahkan suasana batinnya. Kalau istilah psikologinya itu psychological independence.